seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, Anggota Panja Rancangan Undang-Undang Perindustrian DPR Hendrawan Supratikno pada dialog Rancangan Undang-Undang Perindustrian bersama Tulus Abadi dari YLKI dan Kadek Sutisna dari Universitas Indonesia di Gedung DPR RI Jakarta Selasa 8 Oktober 2013 menilai dalam naskah Rancangan Undang-Undang Perindustrian yang diajukan oleh pemerintah ada program untuk menonjolkan nasionalisme ekonomi. Itu penting karena memang tak ada negara kaya tanpa memajukan industri. Sebab industri itu sebagai proses untuk menciptakan nilai tambah berbagai produksi yang dihasilkan dalam negeri. Menurut Hendrawan, nasionalisme itu ditandai dengan DMO atau Domestic Market Obligasi, di mana barang-barang yang akan diekspor harus sudah menjadi barang jadi bukan bahan mentah dan memperluas standarisasi. Namun dalam rancangan undang-undang inisiatif pemerintah, masih perlu mencermati pasal-pasal industri hubungannya dengan pelaku usaha, agar rancangan undang-undang ini membangkitkan perekonomian nasional dan pada akhirnya akan menjadi kemandirian ekonomi nasional. Karena itu, ke depan menurut politisi PD Perjuangan ini, kita harus merancang industrialisasi sesuai amanat konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, agar cita-cita cukup sandang, pangan dan papan itu dapat terpenuhi. Jadi kita tak perlu mimpi ke Mars. Rancangan undang-undang ini untuk mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 karena sudah tak sesuai dengan perkembangan industri dan diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2013. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa sedang melakukan survei. Bagaimanapun menurut Kadek Sutrisna, sebuah undang-undang meski disebut nasionalisme itu menyesatkan, sehingga harus dicermati karena sering tak sejalan dalam pelaksanaannya di lapangan. Bahwa industri itu harus menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing, tersedianya sarana dan prasarana, mendorong tumbuhnya investasi modal, fasilitas industri dan sebagainya sebagai motor penggerakan perekonomian nasional. Selain itu, perlu koordinasi dengan kementerian terkait seperti Kemenakertrans dan Kemendak soal upah tenaga kerja dan bukan hanya membahas kompetensi. Hingga saat ini belum ada dorongan pemerintah untuk mengembangkan industri hijau atau green industry dengan memanfaatkan tenaga matahari, uap, sisa baja, dan lainnya. Ditambah lagi kerjasama internasional untuk menyelamatkan industri nasional di tengah ancaman global. Sanika Sembiring dan Bob Siregar melaporkan.